Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Farah Fadia Faisal dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai antropologi interpretatif menurut Clifford Geertz. Tapi terlebih dahulu kita perlu mengetahui siapakah Clifford Geertz itu. Clifford Geertz dilahirkan di San Francisco, California pada tahun 1962 dan meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006. Perjalanan pendidikannya ia tempuh di Ancient College, Ohio pada bidang filsafat tahun 1950. Kemudian melanjutkan studi pada bidang antropologi di Universitas Harvard. Pada tahun kedua di Harvard, ia bersama istrinya berangkat ke Pulau Jawa dan menetap di sana selama 2 tahun untuk mempelajari masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Penelitian inilah yang selanjutnya menghantarkan Geertz hingga berhasil menyandang gelar doktor pada bidang antropologi dari Department of Social Relations tahun 1956. Keberhasilan Clifford Geertz yang mendorongnya melakukan penelitian di Indonesia yang kedua kalinya. Setelah menyelesaikan kerja lapangannya di Bali tahun 1958, beliau diangkat sebagai staf pengajar Universitas California di Berkeley. Kemudian selanjutnya pindah ke University of Chicago selama 10 tahun. Pada tahun 1970 Masehi, ia mengabdikan diri sebagai profesor antropologi di Institute for Advanced Study di Princeton. Sampai pada akhir hayatnya, karya-karyanya meliputi kajian antropologi budaya, agama, teori sosial, pembangunan pertanian, serta keanekaragaman etnis dan implikasinya pada dunia modern. Di antara publikasi karyanya yang menonjol adalah The Religion of Java tahun 1960. Clifford Geertz mendasarkan karya-karyanya pada pengalaman dan hasil penelitian lapangannya di Indonesia dan Maroko selama hampir setengah abad. Bergabung dalam MIT Indonesia Project, Clifford Geertz mengawali penelitian lapangannya secara intensif di Jawa dari tahun 1952 sampai dengan 1954. Selanjutnya, selama beberapa dekade berikutnya, Clifford Geertz bolak-balik ke Jawa dan Bali melakukan penelitian lapangannya untuk karya-karyanya mengenai Indonesia, khususnya Jawa dan Bali. Yang mencerahkan ini, beliau menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia pada tahun 2002. Geertz kembali memilih Bali yang merupakan bagian dari Indonesia sebagai lokasi yang ia lakukan. Berbeda dengan Pulau Jawa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, Bali memiliki berbagai kepercayaan dan ritual yang diderivasikan dari agama Hindu. Misi utama Geertz sebagai seorang antropolog di Jawa dan Bali adalah etnografi, yaitu memberikan deskripsi rinci dan sistematis dari masyarakat Timur dan mengungkapkan bagaimana keragaman aspek-aspek kehidupan masyarakatnya bisa melebur menjadi sebuah kebudayaan yang utuh. Awalnya, Geertz memang berpandangan bahwa suatu agama akan tergambar oleh kondisi masyarakat pemeluknya, sebagaimana yang diyakini oleh penganut fungsionalisme. Namun kenyataannya, masyarakat pun akan ditunjukkan oleh agama yang mereka anut. Berawal dari riset dan studinya tentang agama masyarakat Jawa, Geertz menghasilkan beberapa buku dengan tema-tema yang berbeda. Di antaranya yaitu Agricultural Revolution. Sebelumnya, pada tahun 1960, Geertz mempublikasikan buku The Religion of Java. Setelah menyelesaikan riset di Indonesia, Geertz mempelajari basis riset lapangannya dengan melakukan studi lanjutan terhadap kebudayaan Islam di Maroko pada Afrika Utara. Hal ini serupa dengan yang dilakukan Evan Pitcher.
Mulai tahun 1960-an, ia melakukan 5 kunjungan ke daerah yang memungkinkannya mengamati suatu masyarakat beragama Islam untuk kedua kalinya di belahan dunia yang berbeda dengan Asia Tenggara. Hasil riset ini ia tulis dalam buku Islam Observed. Beberapa tahun kemudian, Gertz melanjutkan penelitian mengenai masyarakat Maroko dan menghasilkan buku Meaning and Order in Morocco. Dalam terobosan diskusi-diskusi yang dilakukan, Gertz membangun analisis-analisis berdasarkan ketidaksetujuannya tentang ilmu sosial kuno. Ia mengajukan argumen tentang konsep barunya, yaitu antropologi interpretatif. Khusus di Amerika, tulisan teoritis Gertz tidak hanya dibaca oleh kalangan antropolog saja, tetapi juga ilmuwan di bidang lain, bahkan pembaca umum. Hampir semua tulisan Gertz berpengaruh luas, terutama tulisan yang berjudul The Interpretative of Cultures dan Local Knowledge. Pendekatan Gertz terhadap agama dititik beratkan pada 2 dimensi pemikirannya, yaitu aspek etnografi dan aspek teoritis. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai antropologi interpretatif menurut Clifford Geertz. Teori antropologi interpretatif dipelopori oleh Clifford Geertz. Ia adalah antropolog yang lebih tendens pada interpretasi. Karena itu, beberapa karya-karyanya banyak berkaitan dengan pembahasan interpretasi. Geertz berpandangan bahwa budaya bersifat semiotis. Karena itu, dibutuhkan interpretasi untuk memahaminya. Kajian antropologis dalam perspektif Geertz bersifat interpretatif, sebab peneliti hanya mampu pada tataran tafsir saja. Bahkan tafsir terhadap budaya tersebut hanyalah tafsir atas tafsir yang sudah ada. Karena itu, semua budaya bergantung pada tanda-tanda yang ditafsirkan oleh peneliti, dan peneliti harus mampu menginterpretasikannya dengan bagus. Namun penafsiran tersebut tidak lepas dari konsep etika dinamik penelitian. Jika etik dan emik dipenuhi dengan bagus, peneliti adalah sosok antropologi yang bagus. Teori antropologi interpretatif yang dipelopori oleh Geertz merupakan terobosan baru dalam menghadapi krisis metodologis dalam ilmu-ilmu sosial ataupun dalam ilmu-ilmu antropologi yang sebelumnya memang jarang mengetengahkan interpretasi dalam dunia ilmu sosial. Tentunya teori antropologi Geertz ini memang langsung memfokuskan pada interpretasi antropologis. Karena itu, kajian-kajian Geertz banyak yang menyoroti, baik yang pro ataupun kontra. Pada satu sisi, kajian Geertz mengarah pandangkan budaya sebagai tanda. Karena itu, harus diinterpretasikan agar dapat ditemukan makna yang esensial. Pada sisi lain, interpretasi tiap penelitian berbeda. Karena itu akan menghasilkan kajian yang berbeda pula. Salah satu penelitian Geertz yang berkaitan dengan antropologi interpretatif adalah sambung ayam di Bali, Indonesia. Geertz sebagai seorang antropolog menginterpretasikan bahwa manusia Bali melalui sambung ayam mempresentasikan pandangan kekerasan, daya tarik kekerasan, kebuasan binatang, narsisme jantan, dan lawan judi. Dalam pandangan Geertz, semua budaya pastilah menampilkan pandangan dunia yang berbeda. Karena itu, untuk interpretasi yang dalam dibutuhkan bakat
dan daya analitis tinggi sehingga bisa menghasilkan temuan yang tinggi pula. Kajian antropologi interpretatif Gertz bukan hanya melenggang dengan nama besar antropologi dalam perspektif interpretasi, tetapi juga mendapatkan kritik. Salah satunya adalah Denzin mengungkapkan bahwa Gertz terkategorikan dalam tipe pure interpretation, artinya interpretasi yang bertujuan untuk menemukan makna persoalan sosial budaya, yakni upaya pemburuan makna melalui interaksi sosial. Berbeda dengan tipe yang kedua, yaitu interpretative evolution, peneliti pesanan yang membuat kebijakan tertentu atau ingin merekomendasikan sesuatu yang bersifat pragmatik. Karena itu, Denzin lebih mengedepankan interpretative evolution daripada pure evolution dalam kajian antropologi. Selanjutnya adalah pengaruh dan kontribusi Clifford Geertz dalam antropologi. Clifford Geertz tidak hanya dikenal sebagai seorang antropolog, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang antropologi. Melalui pendekatan interpretatifnya, Geertz berhasil mengubah cara pandang terhadap budaya dari sekedar pengumpulan praktik dan norma menjadi sistem tanda yang kaya akan makna. Ia mengemukakan bahwa antropologi tidak dapat berangan-angan menjadi ilmu pengetahuan dengan cara seperti ilmu fisika, dengan hukum dan generalisasi yang didasarkan pada data empiris dan data prediksikan. Sebaliknya, antropologi harus didasari oleh kenyataan konkret. Namun dari kenyataan ini, antropolog menemukan makna, bukan prediksi yang berdasarkan pada data empiris. Konsep thick description yang diperkenalkan menjadi salah satu kontribusi paling berharga dalam penelitian antropologi. Istilah ini merujuk pada deskripsi mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana suatu tindakan terjadi, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan kompleksitas dari praktik budaya tersebut. Deskripsi tebal bukan sekedar catatan faktual, melainkan juga mencoba untuk memahami bagaimana simbol-simbol budaya digunakan dan dipahami oleh anggota masyarakat. Dengan demikian, uraian yang tebal memungkinkan peneliti untuk menguraikan bagaimana makna dan simbolis budaya saling terkait dan membentuk sistem yang kompleks. Karya-karya Geertz seperti The Interpretation of Cultures dan Islam Observed tidak hanya menjadi referensi utama di kalangan antropologi, tetapi juga menarik perhatian ilmuwan dari disiplin lain seperti sosiologi, studi agama, dan studi budaya. Dalam The Interpretation of Cultures, Geertz menekankan pentingnya memahami budaya sebagai teks yang perlu diolah, yang membuka jalan bagi pendekatan interdisipliner dalam studi budaya. Ia mengartikan budaya sebagai sesuatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol yang membentuk dunia kita, mengekspresikan perasaan-perasaan kita, dan membuat penilaian kita. Dengan demikian, budaya bukan sekedar koleksi adat istiadat atau tradisi, melainkan sebuah sistem simbol yang kompleks yang harus dipelihara untuk dipahami sepenuhnya. Baik, kemudian relevansi pendekatan Geertz di era kontemporer.
Pendekatan interpretatif yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz tetap sangat relevan di era kontemporer, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan budaya yang cepat. Dalam dunia yang semakin terhubung, pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok menafsirkan budaya mereka sendiri menjadi saling penting. Geertz mengajukan bahwa budaya adalah jaring makna yang dibangun oleh manusia, dan untuk memahami perilaku serta praktik budaya, peneliti perlu melakukan thick depression, deskripsi yang mendalam mengenai konteks sosial dan simbolik dari tindakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik praktik budaya yang tampak sederhana, seperti keagamaan atau tradisi lokal, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang identitas dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks globalisasi, di mana interaksi antar budaya semakin intensif, pendekatan Geertz membantu kita memahami bagaimana budaya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh dinamika internal masyarakat itu sendiri. Misalnya, penelitian tentang bagaimana komunitas lokal mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi, menunjukkan bahwa praktik-praktik tradisional seringkali diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Geertz juga menekankan pentingnya memahami agama sebagai bagian integral dari kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai dari pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, pendekatan interpretatifnya memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis bagaimana agama berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana ia berinteraksi dengan elemen-elemen budaya lainnya. Namun, meskipun pendekatan ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang budaya dan agama, kritik terhadap Geertz juga muncul. Beberapa kritikus berpendapat bahwa definisi kebudayaan Geertz cenderung mengabaikan aspek-aspek kekuasaan dan struktur sosial yang lebih luas. Misalnya, dari Asad tahun 1983 menunjukkan bahwa pendekatannya seringkali menciptakan jurang antara sistem kebudayaan dan realitas sosial, sehingga mengabaikan bagaimana simbol-simbol budaya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Meskipun demikian, kritik ini justru membuka ruang bagi pengembangan teori-teori baru lebih komprehensif dalam studi antropologi dan sosiologi. Secara keseluruhan, relevansi pendekatan Geertz di era kontemporer terletak pada kemampuannya untuk memberikan alat analisis yang mendalam terhadap kompleksitas kehidupan manusia dalam konteks kebudayaan yang terus berubah, dengan menekankan pentingnya interpretasi dan konteks dalam studi budaya. Geertz telah menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial dengan lebih efektif. Pendekatannya tidak hanya memperkaya kajian antropologi,
tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi ilmu disiplin sosial lainnya dalam memahami interaksi antara budaya, agama, dan masyarakat di dunia modern saat ini. Yang terakhir, di sini saya akan memaparkan kritik dan perdebatan. Meskipun Clifford Geertz mendapatkan banyak pujian atas kontribusinya dalam bidang antropologi, pendekatannya juga tidak lepas dari kritik yang signifikan. Salah satu kritik utama datang dari Talal Asad, seorang antropolog terkemuka yang menyoroti bahwa fokus Geertz pada interpretasi dapat mengabaikan struktur sosial dan kekuatan politik yang lebih luas yang mempengaruhi budaya. Asad berpendapat bahwa pendekatan Geertz cenderung bersifat universal dan mencerminkan pandangan masyarakat barat sehingga kurang memperhatikan konteks lokal dan dinamika kekuasaan yang membentuk praktek keagamaan. Dalam pandangannya, agama tidak dapat dipahami sebagai intensitas yang terpisah dari konteks sosial dan historinya. Sebaliknya, agama harus dilihat sebagai bagian integral dari struktur kekuasaan dan hubungan sosial yang lebih luas. Kritik lain terhadap Geertz adalah bahwa ia terlalu menekankan pencarian makna di balik simbol-simbol budaya, tanpa mempertimbangkan bagaimana proses diskusi dan kekuasaan membentuk makna tersebut. Asad menunjukkan bahwa simbol-simbol agama ini bermakna dibentuk oleh konteks sosial dan politik yang ada. Dalam hal ini, pendekatan Geertz dianggap menciptakan jurang pemisah antara sistem kebudayaan dan realistis, sehingga mengabaikan interaksi timbal balik antara keduanya. Simbol-simbol budaya dan agama tidak hanya mencerminkan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, kritik terhadap Geertz juga menyentuh pandangannya mengenai pemisahan antara domain agama dan domain politik, hukum, dan sains. Asad berargumen bahwa pendekatan dikotomis seperti ini adalah tipikal cara pandang barat modern yang sekuler dan liberal. Dalam banyak kasus, fenomena seperti Islam politik seringkali dibaca sebagai kepentingan politik yang terselubung dalam agama. Namun kenyataannya adalah bahwa agama dan politik seringkali saling terkait erat dalam konteks budaya tertentu. Dengan demikian, analisis yang terlalu terpisah dapat mengaburkan pemahaman kita tentang bagaimana praktik keagamaan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai respon terhadap kritik ini, beberapa antropolog mulai mengembangkan konsep praktik yang menekankan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu. Pierre Bourdieu misalnya memperkenalkan ide-ide tentang habitus dan kapital sosial untuk menjelaskan bagaimana individu beroperasi dalam konteks sosial mereka. Konsep ini menekankan bahwa praktik sosial tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga dapat memengaruhi struktur itu sendiri. Dengan pendekatan ini, pemahaman tentang budaya menjadi lebih dinamis dan memperhitungkan interaksi kompleks antara individu dan konteks sosial. Di samping itu pula, kritik terhadap Geertz juga membuka ruang untuk perdebatan lebih lanjut mengenai metodologi dalam antropologi. Beberapa peneliti berargumen bahwa meskipun interpretasi sangat penting dalam memahami budaya, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan analisis
struktural ke dalam penelitian kualitatif. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi praktik budaya serta bagaimana individu menafsirkan pengalaman mereka. Jadi, secara keseluruhan, kritik terhadap pendekatan Gertz memberikan wawasan tentang batasan-batasan dalam analisis budaya. Meskipun kontribusinya dalam pengembangan antropologi interpretatif sangat signifikan, penting untuk terus mengeksplorasi bagaimana teks sosial dan politik membentuk pengalaman manusia serta simbol-simbol budaya dengan mempertimbangkan interaksi ini. Penelitian antropologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika budaya di era kontemporer. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dari teori Clifford Geertz ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.